Halo, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai getaran. Ya, sebelumnya, apa sih getaran itu? Getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik sebuah benda terhadap suatu titik kesetimbangan. Nah, contoh getaran sederhana itu diantaranya yang pertama itu ada getaran beban yang digantung pada ujung pegas. Ini contohnya seperti ini. Selanjutnya, getaran senar gitar pada saat dipetik. Tahu kan kalau main gitar, senarnya kalau dipetik kan ada getarannya. Nah, itu merupakan contoh getaran. Yang ketiga ada getaran pada bandul sederhana. Nah, di sini ada contohnya bandul dengan beban yang digantung. Apabila bandul itu ditarik ke kanan atau ke kiri dan dilepaskan, misalkan diberi simpangan ke kanan sejauh 10 derajat, lalu dilepaskan, maka dia akan bergetar. Nah, itu merupakan salah satu contoh getaran. Yang keempat, getaran pada ujung penggaris. Tahu kan penggaris? Penggaris yang plastik bisa atau penggaris yang besi. Misalkan kita taruh di ujung meja, lalu penggaris itu kita beri dorongan ke bawah dan dilepaskan, maka dia akan bergetar naik turun. Nah, titik seimbangnya itu ada di tengah, di poin A sini. Kalau di sini poin B, titik kesetimbangannya. Dia apabila ditarik ke bawah atau diberi dorongan ke bawah lalu dilepaskan, dia akan bergetar ke atas dan ke bawah. Nah, satu getaran pada pegas itu bisa digambarkan seperti ini, di mana dalam satu getaran itu merupakan gerakan dari O, A, O, B kembali ke O. Jadi satu getaran itu dari O, A, O, B, O. Bisa dilihat di gambar ini. Ini mulai dari O, kembali ke A, B, O, A. Nah, dalam satu gerakan ini merupakan satu getaran. Kalau misal cuma sampai O, A, O, berarti cuma setengah getaran. Nah, dalam bandul, satu getaran itu gerakan dari A, misalkan mulainya dari A ya, A, B, A, C, A. Dari A ini karena di sini adalah merupakan titik setimbangnya. Satu getaran itu sama dengan A, B, A, C, A. Kembali ke A. Misalkan di B, berarti B, A, C, A, B. Seperti itu. Komponen getaran itu apa aja sih? Yang pertama itu ada frekuensi dan yang kedua adalah periode. Apa sih frekuensi getaran itu? Nah, frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Frekuensi itu simbolnya adalah F, satuannya Hertz, di mana F itu sama dengan N per T. N itu merupakan jumlah getaran atau banyaknya getaran dan T adalah waktu. Selanjutnya, periode. Apa itu periode? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi dalam satu getaran. Nah, periode itu disimbolkan dengan huruf T besar, satuannya juga second. Nah, di mana rumusan periode itu sama dengan T per N atau T besar sama dengan T kecil per N. T kecil itu apa? Waktu ya, waktu dalam satuan sekon. N di sini adalah banyaknya getaran. Jadi kebalikan dari frekuensi. Kalau frekuensi tadi itu F sama dengan N per T, kalau di sini T periode adalah T per N. Nah, langsung saja ke contoh soal. Misalkan dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Kita jawab, di mana frekuensi tadi itu adalah apa? Sigma getaran atau jumlah getaran dibagi waktu. Jumlah getaran tadi simbolnya N ya. Jumlah getarannya di sini ada 6.000. Kita masukkan 6.000. Waktunya itu 0,5 menit. Nah, ini harus dijadikan sekon dulu.
0,5 menit itu berapa sekon? Ya, 0,5 dikali 60. Karena dalam 1 menit itu ada 60 detik atau sekon. Jadi 0,5 menit itu sama dengan 30 detik. Kita kalikan, jadi 6000 dibagi 30 sama dengan 200 Hz. Dan periode itu juga sama dengan 1/f. Karena tadi, atau bisa dibalik aja, 30 dibagi 6000 sama dengan 0,005, atau bisa menggunakan rumus ini, di mana T sama dengan 1/f sama dengan 1 dibagi F-nya berapa di sini 200 Hz ya. Jadi 0,05 sekon. Nah, hubungan frekuensi dengan periode itu dapat dirumuskan F sama dengan 1/T atau T sama dengan 1/f. Apabila di dalam soal seperti tadi ya, sudah diketahui frekuensinya dan disuruh mencari periodenya, kita gunakan rumus yang ini, di mana T sama dengan 1/f. Seperti itu. Yang kedua, dalam suatu bandul terjadi getaran menghasilkan periode sebesar 10 sekon. Berapa besar frekuensinya? Kita langsung jawab saja, karena di sini sudah diketahui periodenya, maka frekuensinya dapat dicari dengan rumus F sama dengan 1/T. F itu sama ya 1/T. Langsung saja kita masukkan angkanya. T-nya itu di sini periode sebesar 10 sekon. Berarti 1/10 ya. Sama dengan 0,1 Hz. Gelombang adalah energi dari getaran yang merambat. Perlu diingat bahwa pada perambatan gelombang, yang merambat adalah energinya, sedangkan zat perantara atau mediumnya tidak ikut merambat, dia hanya ikut bergetar. Perhatikan ilustrasi ini. Jadi energinya bergerak dari kiri ke kanan, tapi mediumnya tidak ikut bergerak dan tetap di tempat. Hanya dia bergetar. Berdasarkan energinya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik atau mekanis adalah gelombang yang perambatannya memerlukan medium. Contohnya gelombang air, gelombang tali, dan gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium. Contohnya adalah gelombang cahaya. Sedangkan berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi dua juga, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya gelombang tali. Kemudian gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contohnya gelombang bunyi. Kita bahas sekarang gelombang transversal. Gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan
arah getarnya. Perhatikan ketika tali digoyangkan, itu tali akan bergetar, arah getarnya itu naik turun, sementara arah rambat energinya adalah lurus atau horizontal. Nah, pada gelombang transversal ada beberapa istilah. Gelombangnya itu membentuk bukitan dan lembahan, atau bukit gelombang dan lembah gelombang. Perhatikan lengkung A, B, C dan F, G disebut bukit gelombang yang di atas. Kemudian yang ke bawah itu C, D, E dan G, H, I disebut lembah gelombang. Gabungan dari satu bukit dan satu lembah yang digambarkan dari A, B, C, D, E itu disebut satu panjang gelombang atau satu gelombang penuh. Kemudian berikutnya adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambat sejajar dengan arah getarnya. Ini pada sebuah stinggi atau pegas, ya. Arah rambatnya adalah horizontal, kemudian arah getarannya juga horizontal. Berbeda dengan transversal, gelombang longitudinal itu membentuk rapatan dan renggangan. Satu rapatan dan satu renggangan itu disebut dengan panjang gelombang atau satu gelombang penuh.